Inilah potret keseharian suatu desa di Buleleng, Bali bagian utara. Di Desa Bengkale, warga disabilitas rungu wicara berkomunikasi dengan sesama maupun warga non-disabilitas dengan bahasa isyarat. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sekira 75% masyarakat Bengkale mengerti dan mampu menggunakan bahasa isyarat setidaknya untuk percakapan dasar. Tercatat ada 42 orang warga disabilitas rungu wicara dari 13 kepala keluarga di desa ini. Jumlah tersebut terhitung banyak sehingga membuat Desa Bengkale sohor sebagai Desa Bisutuli atau Desa Kolo dalam istilah lokal. Hidup di Desa Bengkale dengan kondisi disabilitas yang dimiliki barangkali tak akan begitu sulit dijalankan karena penyandang bisutuli dan masyarakat sekitarnya telah terbiasa berdampingan. Dari sisi pendidikan misalnya, tersedia sekolah dasar inklusif. Sisi sosial budaya, setiap warga, tak terkecuali para disabilitas, ikut sembahyang dan menjadi bagian dari upacara adat seperti biasanya. Untuk mendapatkan penghasilan, warga Kolo juga mampu bekerja layaknya warga non-disabilitas. Ada yang mengerjakan pekerjaan fisik apa saja asal diberi upah. Ada juga satu keluarga bisutuli yang beternak, memelihara babi ternak misalnya. Pengalaman ini tentu akan berbeda di lingkungan masyarakat lainnya di Indonesia, mengingat tidak semua daerah familiar dengan warga disabilitas, apalagi belum semua daerah pula menerapkan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebenarnya pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu jujur masih jauh dari yang namanya merdeka stigma. Karena kenapa? Karena stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu masih melihat kondisi yang dikasihani atau di-charity. Sedangkan pada saat ini, bagaimana kita melihat perspektif kita terhadap penyandang disabilitas itu adalah sebagai human right. Yang dimana penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama itu maksudnya seperti apa sih? Dari lingkungan yang inklusi itu mulai dari pendidikan, ya kan, fasilitas yang aksesibel, terus dari kesempatan kerja, kesehatan, dan ekosistem lainnya gitu. Sehingga bagaimana masyarakat ini bisa memiliki kesempatan yang sama setara dengan warga lainnya apabila lingkungan kita ini menerima. Ada 4 kelompok keterbatasan yang masuk ke dalam kategori disabilitas, yaitu sensorik, fisik, mental, dan atau intelektual. Data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2022 menunjukkan hampir 23 juta jiwa atau 8,5% orang Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Banyak aspek mesti dipenuhi untuk menjadikan Indonesia sebagai ekosistem inklusif. Di antaranya, lingkungan sosial yang ramah disabilitas, infrastruktur yang bisa diakses semua kelompok, serta kesempatan yang terbuka dan setara bagi siapa saja. Upaya mewujudkan berbagai aspek ini telah seringkali digaungkan oleh pemerintah. Melalui regulasi dan kebijakan, serta melalui budaya masyarakat yang inklusif, melalui kerjasama antar Komisi Nasional Disabilitas dan seluruh komponen bangsa, kita bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas. Penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama, kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarir, serta kesempatan yang luas untuk berprestasi. Pengamat sosial Rizalwan Lubis memandang inklusivitas belum menjadi suatu hal umum di tanah air. Namun menurutnya memang ada upaya jelas dan konkret yang mengarah ke sana.
Dalam menciptakan kesempatan misalnya, pemerintah telah mencoba memberikan apresiasi, fasilitas, dan ruang gerak yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas. Fasilitas alat bantu disabilitas merupakan salah satunya. Alat bantu disabilitas merupakan bentuk afirmasi yang jelas, kebutuhan mendesak jika bicara dalam rangka meningkatkan produktivitas penyandang disabilitas. Lebih dari itu, alat bantu yang dimodifikasi dengan teknologi kini terus dikembangkan agar bisa memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi para pengguna. Saya melihat alat bantu ini dari dua perspektif ya. Satu bahwa dia membuat penyandang disabilitas ya, tunanetra maupun tunagrahita tadi, tunarungu tadi, itu mampu melakukan sesuatu yang selama ini dia tidak mampu lakukan. Jadi mengempower ya, melakukan pemberdayaan dengan alat yang membantu mereka melakukan hal-hal spesifik ya, mengidentifikasi bahaya yang akan mendatangi mereka. Beberapa tahun belakangan, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyediakan alat bantu inovatif bagi penerima manfaat, yaitu mereka para disabilitas yang membutuhkan. Ide soal alat bantu disabilitas dengan modifikasi teknologi disalurkan kepada sentra terpadu di sejumlah wilayah untuk selanjutnya dikembangkan hingga membentuk rupa. Satu di antaranya adalah tongkat penuntun adaptif yang lahir di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 3 tahun, sejak 2021 hingga saat ini, tercatat ada 1000-an disabilitas netra di tanah air yang telah menerima alat bantu berteknologi inovatif, tongkat penuntun adaptif atau yang biasa disebut TPA. Di antara mereka adalah para penghuni Yayasan Cornelia El Shaddai di Tabanan, Bali. Wajah-wajah ini mewakili antusiasme disabilitas netra dalam mengenali sebuah alat bantu baru dengan harapan alat ini bakal memudahkan mobilitas. Kehilangan penglihatan nyatanya membuat mereka bisa menggerakkan indera peraba dengan lincah untuk menelusuri tombol-tombol pada TPA untuk mengecek fungsinya. Dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggunglah, tongkat penuntun adaptif berawal. Menindaklanjuti arahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Sentra Kartini memulai dengan ide alat bantu yang lebih responsif terhadap kebutuhan disabilitas netra. Artinya, alat ini mesti menyesuaikan dengan kondisi keseharian yang lazim ditemui penyandang disabilitas, sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi. Pada dasarnya, TPA adalah white cane atau tongkat putih disabilitas netra yang dimodifikasi dengan sistem sensor untuk mengeluarkan tanda berupa bunyi dan getar. Inilah fitur dan alat sensor yang disematkan pada TPA, mulai dari bagian paling bawah. Baut kecil di bagian alas tongkat merupakan sensor air. Pengeras suara pada pegangan akan mengeluarkan bunyi begitu sensor ini terkena air. Kemudian ada lampu LED yang dipasang menghadap depan. Fungsinya sebagai tanda bagi orang-orang di sekitar pengguna. Ada juga tempelan spotlight yang warnanya menyala di tempat gelap.
Naik lebih atas lagi, pada pegangan yang berlekuk-lekuk, menyesuaikan genggaman jari ini, terdapat sensor panas dan api di belakang. Ada pula sensor bulat dua besar, seperti mata di bagian depan yang merupakan sensor objek atau benda padat. Dilengkapi dengan panel surya, TPA memungkinkan untuk mengisi ulang daya dengan tenaga panas matahari. Sebagai opsi tambahan, selain pengisian daya dengan listrik melalui lubang Type-C. 3 tombol berjejer di bagian samping masing-masing untuk fungsi Bluetooth, lampu, dan getar, serta pilihan mode. Tidak sampai di situ, masih ada juga sensor asap dan gas beracun, tombol on-off, merek TPA yang disertai huruf Braille, serta lubang pengeras suara di ujung atas. 6 mode bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Mode 1 untuk mengaktifkan bunyi, mode 2 untuk pilihan output berupa suara, yang ketiga peringatan api dan asap. Mode keempat untuk menyeberang jalan, ditandai dengan nyala lampu LED dan suara peringatan. Mode yang kelima untuk kedaruratan atau jika pengguna butuh perhatian dari orang-orang sekitar. Dan mode yang terakhir atau keenam, mode informasi penggunaan. Dalam produksinya, prinsip dari disabilitas untuk disabilitas benar-benar diterapkan. Pengerjaan komponen elektronik sensor diberikan kepada pihak ketiga bidang teknologi. Namun setelahnya, Sentra Kartini sengaja menyerahkan proses perakitan kepada sejumlah disabilitas penerima manfaat layanan di sentra. Total ada sekitar 20 disabilitas penerima manfaat yang turut dipekerjakan. Mereka menerima upah untuk tiap tongkat yang dirakit dari nol sampai jadi. Kenapa sekarang teman-teman dilibatkan? Yang pertama, fungsinya adalah yang akan menggunakan itu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman harus tahu barangnya seperti apa, kekurangan seperti apa, dan kelebihan seperti apa. Yang kedua, bahwa ini adalah sebagai pemberdayaan bagi mereka. Untuk komponen, kita bekerja sama dengan IT. Tapi komponen IT itu kita, maunya itu kita. Didampingi pegawai sentra, para perakit TPA biasanya bekerja dalam kelompok sesuai alur pengerjaan. Mulai dari memasang kabel, memilin kabel, melubangi tongkat, memasang LED dan stiker spotlight, menyolder, dan mengetes komponen elektronik sederhana. Kerja dengan teman-teman disabilitas itu menyenangkan. Awalnya saya berpikir ini bakalan sulit ya, karena pengetahuan yang berbeda dari mereka masing-masing kan. Saya tidak pernah memandang disabilitasnya dari pengetahuan-pengetahuan mereka terkait basis elektronik gitu kan. Ternyata begitu kerja dengan mereka termasuk kategori anak-anak yang cepat belajar gitu. Dan itu saya pikir sama antara disabilitas dan non-disabilitas itu sama. Terkhusus di bagian finishing ditempatkan seorang disabilitas netra. Harapannya, tongkat yang lolos uji kualitas memang benar-benar layak dan pas digunakan oleh disabilitas netra lain yang bakal menjadi pengguna. Soim Hasan, pria 48 tahun yang pekerjaan utamanya adalah tukang pijat netra, menjadi pekerja quality control. Saya perasaan ya senang, dalam arti saya setidaknya ikut andil dalam bermanfaat buat teman-teman lah, intinya gitu. Ketika saya melepaskan tongkat ini, harus yang saya pikirkan kan saya harus bertanggung jawab sama teman-teman yang menerima. Nanti ini berfungsi benar-benar berfungsi apa enggak sama mereka. Makanya kadang dari teman-teman pun sering ada masukan ke saya, Mas ini kurang ini, dan kami sampaikan ke pimpinan.
Fungsi dan kenyamanan mutlak jadi kebutuhan dalam penggunaan TPA. Setidaknya hal ini berlaku bagi Sri Mulyani, seorang pemijat netra. Ia menggunakan TPA untuk berjalan lebih nyaman di jalanan Kota Temanggung menuju rumah-rumah pengguna jasa pijatnya. Manfaatnya alhamdulillah ini tongkat ini sangat membantu, Mbak. Kalau jalan misalkan ada halangan apa di depan gitu, ini tongkat bisa bunyi, Mbak, sebelum kita nabrak apa yang di depan, misal ada tembok, ada motor di pinggir jalan. Ini loh kayak di tengah-tengah jalan gitu loh, mengganggu kita jalan. TPA di tangan pengguna seperti Sri Mulyani jadi contoh bahwa alat bantu disabilitas inovatif ini bisa mendongkrak kesempatan disabilitas untuk berdaya dan setara dalam menjalani keseharian dalam mencari penghasilan. Konsep serupa diterapkan pada alat bantu inovatif lainnya, Grui dan Grita, berwujud gelang bersensor untuk disabilitas rungu wicara, juga untuk disabilitas grahita. Keduanya diciptakan dengan harapan dapat membantu dan memudahkan keseharian penyandang disabilitas di tengah-tengah lingkungan non-disabilitas. Gelang rungu wicara atau Grui lahir untuk memfasilitasi penyandang tuli dan bisu agar bisa mendengar dan berbicara dengan cara lain. Adalah sentra terpadu Inten Suweno di Cibinong, Bogor, Jawa Barat yang mengembangkan ide alat bantu inovatif ini. Suara keras yang umumnya menjadi potensi bahaya dapat dirasakan pengguna lewat getaran dan lampu yang menyala. Grui juga disiapkan sebagai sistem peringatan dini supaya pengguna bisa memberitahu lingkungan sekitar bahwa ada kondisi darurat. Bahkan dengan bentuk yang dibuat mirip seperti jam tangan pintar, Grui jadi benda modis untuk digunakan dalam keseharian. Fiturnya terbilang cukup sederhana. Ada tombol power, lampu indikator, pengeras suara, lubang pengisi daya Type-C, dan daya mengambil porsi tampilan besar yakni panel surya sebagai pengisi daya alternatif. Grui bekerja dengan prinsip dual fungsi. Pertama, suara terkategori lebih dari 70 desibel ditangkap sebagai sinyal oleh sensor pada gelang untuk diubah menjadi luaran berupa getaran dan nyala lampu LED. Dengan begitu, Grui membantu pengguna bisa merespons kondisi sekitar. Kedua, alarm nyaring akan berbunyi saat tombol panic button ditekan, membantu pengguna mendapat perhatian dari orang sekitar dan pertolongan kalau dibutuhkan. Tentu saja alarm itu bukan suara yang setiap saat muncul. Dan orang sudah banyak yang tahu bahwa suara berupa alarm itu berarti menunjukkan adanya suatu kejadian yang extraordinary lah, yang luar biasa. Artinya secara dasar orang sudah tahu bahwa kalau ada alarm, berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi di samping itu meskipun orang kebanyakan sudah sadar, sudah aware, kita juga memberikan edukasi terutama bagi lingkungan terdekat pengguna dari Grui ini. Bahwa jika alarm yang berasal dari Grui ini berbunyi, maka sedang ada sesuatu yang terjadi yang dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara ini.
Prinsip dari disabilitas untuk disabilitas juga diterapkan dalam proses produksi Grui. Komponen-komponen kecil dirakit setahap demi setahap oleh para penyandang disabilitas yang merupakan penerima manfaat di Sentra Terpadu Inten Suweno. Perakit Grui terdiri dari penyandang disabilitas fisik yang mengalami cacat pada kaki juga tangan. Mereka yang sebelumnya telah belajar di kelas elektronika dilatih khusus selama 1-2 pekan agar mampu merakit Grui. Pekerja sentra mendampingi mereka sebagai instruktur. Untuk perekrutannya kita latih dulu. Kebetulan kita latih ini ada 4 orang. Yang 4 orang untuk melatihnya itu dalam hal dasar elektronika seperti untuk solder, untuk teknik pengukuran elektronika, dan untuk rangkaian listriknya. Samsudin ialah seorang penyandang disabilitas fisik. Tangan kanan yang jadi keterbatasan ternyata tidak membatasi keinginan dirinya untuk merakit Grui, melatih keterampilan yang sebelumnya tidak ia miliki. Saya melakukan solaser, masang tali, dan sama ngelem. Dan begitu beres, saya dicas sampai penuh. Udah gitu saya packing sampai rapi. Ya, saya sebelum merakit Grui, saya di rumah aja. Nggak ada kegiatan apa-apa, pengangguran. Alhamdulillah saya bisa ngerakit Grui dengan 2 minggu. Alhamdulillah saya ada pemasukan. Model gelang bagi penyandang disabilitas ini adalah alat bantu baru. Dan sebagaimana layaknya inovasi, akan ada banyak pembaruan dan peningkatan fitur di masa mendatang. Usai Grui diluncurkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga meluncurkan alat bantu serupa, yakni gelang disabilitas Grahita atau Grita. Idenya serupa dengan Grui, menjadi semacam sistem peringatan diri bagi orang-orang di lingkungan pengguna. Ketika denyut nadi penyandang disabilitas berubah, secara otomatis sensor mendeteksi ketidakberesan pada tubuh pengguna, bisa karena cemas atau takut misalnya. Kedepan, dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan teknologi yang semakin tinggi, tongkat penuntun adaptif maupun Grui dan Grita dipastikan bakal mendapat banyak penyesuaian. Dan sudah sepantasnya penyandang disabilitas di Indonesia menggunakan alat bantu terkini yang mereka perlukan agar mampu hidup sesuai dengan lingkungan yang juga terus berkembang. Tentu tujuannya adalah agar mereka berdaya dan setara.